Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menjumpai sahabat tempe dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Beberapa waktu lalu, Kementerian Agama Republik Indonesia mengadakan anugerah guru dan tenaga kependidikan madrasah berprestasi tahun 2021 dalam rangka Hari Guru Nasional. Dan alhamdulillah Madrasah Pembangunan meraih juara 1 untuk kategori Kepala Madrasah Aliyah. Ayo KMP. Saat ini sudah hadir bersama saya sang juara Bapak Zakaria MA. Assalamualaikum Pak Zaka. Waalaikumsalam Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Zaka, sehat? Alhamdulillah. Kelihatan agak lelah ya? Ya biasa ya, habis berjuang kan terlihat gitu ya. Tapi Tapi worth it ya, ada hasilnya. Iya Pak Zaka, gimana nih ceritanya? Mungkin awal dulu bisa sampai kemudian menjadi atau mengikuti lombanya dulu lah, cerita dari awal. Ya, memang kan saya sudah punya impian gitu ya. Ketika saya dilantik menjadi kepala madrasah itu, saya punya impian ingin menjadi kepala madrasah berprestasi tingkat nasional gitu ya. Cita-cita dari saya, pertama ya. Kan? Jadi pasti saya berusaha dong untuk mencapai impian itu kan. Alhamdulillah yang bersambut kan. Jadi ada informasi di Kementerian Agama bahwa ada perlombaan gitu ya, anugerah guru tenaga pendidikan madrasah berprestasi tahun 2021. Ya alhamdulillah pas tuh kan. Itu pun saya dapetin dari Pak Asep awalnya tuh. Pak Asep Laboran Aliyah kan. Pak Jaka ini ada lomba nih gitu kan. Nah lalu kemudian akhirnya dari Kementerian Agama pun dari Kanwil ya mengumpulkan itu kepala-kepala sekolah se-DKI, kita diarahkan untuk mengikuti ini. Alhamdulillah saya ikut berpartisipasi gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini kan kita berhasil ya, meraih juara 1. Alhamdulillah. Itu bisa cerita nggak Pak? Apa aja proses yang dilalui untuk sampai menjadi kepala madrasah berprestasi ini? Iya, memang karena tingkat nasional ya, memang luar biasa berbeda ya. Karena tahun lalu kan saya sudah mengikuti Kota Madiun Selatan, dapat juara 2 kan. Nah itu juga memang butuh perjuangan juga, tapi memang sangat berbeda ya. Jadi untuk tahun ini, lomba ini cukup panjang tahapannya. Jadi tahap pertama itu administrasi ya. Kemudian tahap kedua adalah penilaian portofolio oleh para peserta. Tahap ketiga atau grand final, itu kita para finalis ya, diminta untuk presentasi di hadapan dewan juri ya. Untuk presentasikan apa yang kita tulis. Dan juga memang sampai di situ, kita karena nasional ya, para finalis juga diharuskan untuk berbicara dengan biloghah Arabiyah wal Indonesia wal Indonesia. Jadi tidak boleh pakai bahasa Indonesia aja gitu. Jadi ada menggunakan bahasa asing. Itu paling struggle gitu, paling butuh usaha itu di bagian mana tuh Pak? Ya pastinya di bagian saat presentasi itu ya. Itu kalau presentasi kan kita menggunakan bahasa asing ya. Apalagi sekarang kepala madrasah gitu kan. Kita juga sudah 2 tahun ini kan tidak mengajar di kelas ya. Tapi karena kita juga sebagai kepala sekolah kudu belajar gitu ya, belajar terus ya. Alhamdulillah memang persiapan untuk penggunaan bahasa asing itu menurut saya cukup butuh latihan waktu ya, dan juga menyampaikan dengan tenang gitu kan, karena akan berbeda kan ketika menyampaikan dengan terburu-buru apa gitu. Pak kan kita sama-sama tahu lah kalau kepala madrasah itu pasti aktivitasnya akan sangat banyak gitu. Nah, bagaimana nih mensiasatinya untuk mengikuti lomba atau kemudian ada aktivitas lain yang padat di luar lomba gitu? Ya, memang itu sudah menjadi sebuah keharusan ya, karena kan memang kalau kita kembali ke tupoksi kompetensi kepala madrasah itu kan ada kompetensi kepribadian, kemudian sosial, kemudian manajerial, kemudian supervisi, kemudian kewirausahaan. Nah, itu di manajerial itulah
kita memang sebagai kepala sekolah kan memanage waktu kita dengan semaksimal mungkin kita gunakan di mana untuk keluarga ya kan, di mana untuk sekolah, di mana untuk yang lainnya. Insya Allah itu kan kembali kepada diri kita. Manajemen waktu itulah yang sangat penting ya bagi kita. Oke, Pak Jaka, untuk menjadi juara ini kan mau tidak mau pasti ada orang-orang di balik itu ya. Ada supporting system yang mendorong atau membantu Pak Jaka selama pelaksanaan lomba gitu. Kalau dari sekolah sendiri atau dari MP sendiri, apa sih yang dilakukan untuk membantu Pak Jaka dalam mengikuti lomba ini? Ya, alhamdulillah di MP ini sangat bagus ya. Kita memiliki SDM yang sangat potensial gitu ya. Saya juga sangat terbantu dengan dukungan dari Sivitas Akademi Masa Pembangunan ya, dari yayasan, direktur, guru-guru, kemudian karyawan sebagainya. Saya sangat terbantu karena memang saya meyakini bahwa keberhasilan ini bukan keberhasilan saya pribadi ya, tapi keberhasilan bersama-sama. Ya contoh konkret ketika saya mendapatkan informasi ini itu kan butuh scanning ya, data-data kan diupload di internet Nah, itu saya minta bantuan Pak Hanafi ya. Pak Hanafi tolong dong dibantu di scan gitu kan. Kemudian setelah itu ada juga beberapa perlengkapan yang perlu dipersiapkan kan, bikin standing banner gitu kan. Saya minta bantuan Pak Rudi gitu kan. Kemudian juga ada beberapa perlengkapan untuk pointer dan sebagainya, itu memang semua tim itu bekerja sama. Dan saya juga sangat berterima kasih Pak Direktur juga memberikan perhatian yang luar biasa. Itu saya sampai diminta, Pak Jaka saya lihat dong makalahnya gitu kan. Terus tidak sampai di situ aja gitu. Tidak sampai hanya minta makalah, tapi juga saya diminta presentasi di hadapan beliau. Latihan ya, latihan. Karena itu mungkin karena di tingkat nasional ya. Jadi memang betul-betul kita harus persiapkan gitu, di semua sisi ya. Betul. Tidak hanya pribadi saya, kesehatan saya, tapi juga materi yang disampaikan itu untuk ejaan-ejaannya pun, redaksi kata-katanya pun dilihat betul gitu ya. Baik bahasa Arabnya, baik bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesia itu betul-betul ditelaah karena memang ini kan eventnya kan nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi luar biasa saya bangga menjadi guru di MP ini. Supportnya luar biasa, semuanya gitu ya. Presentasi pakai bahasa Inggris juga berarti Pak? Saya tadi pakai bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Wah itu keren banget Pak, menginspirasi buat saya pribadi, mudah-mudahan buat sahabat tempel yang lain juga menginspirasi. Boleh cerita sedikit nggak sih Pak, bagaimana Bapak melalui masa kecil gitu ya, apa maksudnya kisah-kisah dulu yang mungkin sampai sekarang gitu menginspirasi, yang tadi terkait manajerial gitu ya, pembagian waktu dan lain-lain. Ya kalau bicara masa kecil memang sebetulnya saya agak terharu ya. Kenapa? Karena kan dari 10 saudara gitu ya. Keluarga besar ya, Mas? Ya. Jadi saya adalah anak pertama yang kuliah perguruan tinggi. Jadi memang itu impian saya. Karena saya ingin mengharumkan nama baik keluarga besar saya. Bapak saya seorang petani. Begitu pun ibu saya. Dia ingin anak-anaknya berhasil dan sukses. Alhamdulillah. Itulah impian saya ingin memberikan kebahagiaan kepada orang tua saya. Sehingga saya disekolahkan di madrasah. Memang orang tua saya kepengen, ya Karya nanti kalau bisa kamu ngajar ngaji itu di musola ini gitu ya. Karena Bapak ingin kamu tuh di keagamaan gitu. Saya disekolahkan dari Ibtidaiyah, kemudian Sanawiyah, dan di Aliyah. Ketika di Aliyah pun saya sekolah itu biaya sendiri gitu. Di orang tua saya tidak membiayai saya gitu, karena memang keluarga saya banyak. Ada 12 orang gitu kan. Saya di Aliyah itu mendapatkan beasiswa dari Baca DKI Jakarta. Nah, kebetulan alhamdulillah karena memiliki prestasi ya waktu itu. Jadi saya selama 3 tahun di Aliyah dapat beasiswa, kemudian kuliah ke UIN pun kan itu jalur PMDK. Jalur undangan lah kalau sekarang ya, SNMPTN. Itu pun ketika saya mau kuliah di UIN, itu saya nggak punya uang. Orang tua saya awalnya tidak ingin ya sudah Bapak nggak punya uang, gimana kuliah kamu nih? Tapi pertolongan itu datang tepat pada waktunya. Jadi waktu itu di bulan Mei ya, di tahun 2002 itu ada lomba musabaqah tilawatil Quran dan lomba azan di Cikarang Jababeka. Saya ikut lomba itu, alhamdulillah saya meraih juara pertama untuk lomba azan dan juara kedua untuk MTQ,
dapat uang waktu itu sekitar 1,5 juta. Tahun berapa itu itu? 2002 ya. Wow, gede juga. Cukup besar ya. Dan itulah alhamdulillah saya bisa daftar kuliah di UIN, waktu itu bayar cuma 400.000. Ada sisa dong ya? Ada sisa itu. Ya, nah itu saya akhirnya bisa kuliah di UIN, cari kos-kosan yang paling murah. Karena emang saya nggak punya biaya ya. Itu mondok di pesantren As-Sulaiman, Kompas, itu 15.000 itu sebulan. 2002 tuh? Iya, 2002. Nah, kemudian setelah itu kan saya kuliah di kampus ya, UIN. Dari situlah saya juga termotivasi betul. Artinya sudah tahapan-tahapan impian saya sudah mulai terrealisasi ya. Di UIN itulah saya juga punya angan-angan gitu ya, cita-cita bahwa saya harus menjadi lulusan terbaik. Dan alhamdulillah di PBA pun menjadi lulusan terbaik ya. Walaupun nggak terbaik pertama gitu ya. Terbaik keempat. Kategorinya banyak ya, apa-apa, Pak. Kategori terbaik keempat. Kemudian saya selesai di UIN langsung masuk di Madrasah Pembangunan ini yang kita cintai sama-sama. Nah, ketika di Madrasah Pembangunan inilah saya menjadi seorang guru. Ya awalnya sih nggak terpikir ya jadi kepala sekolah ya. Karena bagi saya adalah kita harus menjalankan amal dengan baik, lakukan yang terbaik. Jangan berharap apa sih diberikan sekolah ini untuk kita, madrasah ini, tapi apa yang kita berikan untuk madrasah kita. Nah itulah. Nah ketika saya menjadi kepala sekolah itu sudah impian saya kan ya sudah tercapai jadi kepala sekolah. Nah makanya saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tidak hanya untuk madrasah ya, tidak hanya sebagai kepala sekolah, tapi di masyarakat juga saya sama. Di masyarakat sehari-hari saya mengajar ngaji, malam Jumat itu ngajar bapak-bapak. Gitu masih ya. Itu Pak? Ngasih TPA ya, kita memberikan aki-aki gitu ya. Ke anak-anak ya. Malam minggu itu ibu-ibu gitu. Nah, artinya aktivitas sosial pun di masyarakat itu juga sangat saya lakukan ya. Dan itu ternyata juga berdampak kepada lomba kepala sekolah ini juga, kepala madrasah ini juga. Karena ketika portofolio itu dinilai juga bagaimana pengabdian di masyarakat. Iya, betul. Kegiatan keagamaan sosial pun dilihat kita sebagai kepala madrasah. Ada nggak sih aktivitasnya selain mengajar atau selain kepala sekolah di masyarakat seperti apa? Itu poinnya besar. Ternyata ini jauh lebih menginspirasi gitu Pak. Bagaimana ternyata Pak Jaka sudah struggle dari kecil gitu ya, udah punya cita-cita yang luar biasa gitu. Kalau untuk lombanya sendiri Pak, kita balik lagi ke lomba nih. Mungkin lebih detail bisa diceritakan awal dari portofolio atau pada saat di Holiday Inn ya. Bagaimana dan apa saja yang dilakukan pada tahap persiapan itu. Iya, jadi memang saya itu ketika lomba atau apapun itu harus kembali kepada juknis ya. Jadi itu saya kuasai, saya baca. Karena terkadang kita kan harus fokus ke situ. Iya, betul. Jadi persiapan saya ketika lomba ini kembali ke juknis, ya di juknis seperti apa itu yang saya lakukan. Makanya sekecil apapun poin-poin yang ada di juknis itu saya lakukan. Artinya mulai dari tahap 1 kita mendaftar gitu kan, itu pun harus mendapatkan rekomendasi dari Kanwil kan. Karena di tingkat nasional tidak sembarangan semua kepala sekolah diizinkan, tapi harus ada rekomendasi dari Pak Kanwil gitu ya. Kemudian tahap 1 itu ya. Kemudian tahap 2 kita melengkapi portofolio yang ini mungkin segede gini portofolio saya. Sebanyak ini ketika saya print kan. Nah itu setebal itu. Iya, ini portofolionya. Nah setelah portofolio ini kita kumpulkan gitu kan. Ya ada lagi satu tantangan itu yang paling terberat gitu. Yaitu grand final gitu kan. Nah di grand final itulah para finalis se-Indonesia, Sabang sampai Merauke yang dari kategori kepala RA, guru RA, seterusnya gitu kan, dikumpulkan di hotel itu selama 4 hari kami di karantina gitu. Dan disitulah saya fokus sekali, karena kan memang sudah di karantina ya, tidak ada pekerjaan lain kecuali kita ya belajar gitu ya, istirahat, belajar. Tapi tidak hanya ikhtiar duniawi yang saya lakukan. Saya juga alhamdulillah bertemu juga dengan orang yang luar biasa. Jadi saya satu kamar dengan pengawas Banten, namanya Pak Mulyadi. Nah, beliau kebetulan juga bahasa Arab juga tuh. Jadi kayak apa ya, sama-sama bahasa Arab, berarti nggak kenal awalnya kan siapa gitu ya. Ketika satu kamar dengan beliau latihan belajar dengan saya, sama-sama bareng-bareng belajar sampai bergantian. Beliau latihan, saya perhatiin. Pak bahasa Arabnya ini Pak, kurang ini, ya gantian gitu kan ya. Nah itu mengalir saja, tapi yang saya sangat terharu dengan beliau adalah beliau mengatakan begini, Pak Jakaria, kita udah belajar, udah persiapan. Ada satu hal yang kita kurang, masih ibadah kita harus kuat nih.
Alhamdulillah tak ada sebelima. Selama 3 bulan di hotel itu, kami berdua itu tidak pernah lepas sholat jamaah bareng-bareng ya, di kamar hotel dan melaksanakan tahajud. Itu juga yang membuat saya tenang karena pasrah lah ya, semua ini kan sudah qadarullah ya, sudah di lauh mahfuz ditulis lah gitu ya. Jadi kenapa harus saya pikirkan gitu ya? Ya udah Bismillah aja, kita tawakal sama Allah dan alhamdulillah begitu pengumuman luar biasa gitu. Saya juara 1, dia juga juara 1 gitu. Subhanallah. Jadi ya seperti itu ya, itu ternyata alhamdulillah ya. Pak, menarik nih, saya jadi tertarik portofolio yang setebal ini. Berarti isinya apa aja tuh, Pak? Ya isinya memang terkait dengan tupoksi saya sebagai kepala madrasah ya. Karena kan lomba ini ada beberapa kategori ya. Ada kategori guru, ada kategori kepala madrasah, ada kategori pustakawan, laboran. Jadi kembali ke masing-masing level, masing-masing kategori. Karena saya kepala madrasah, berarti tidak jauh dari tugas saya tadi kan. Memanage gitu kan, sebagai leader, sebagai administrator, sebagai supervisor. Jadi semua aktivitas-aktivitas saya tulis. Kemudian saya laporkan di sini, saya tuliskan. Jadi bahasanya kita kerjakan, kita tulis, yang kita tulis kita kerjakan. Nah, gitu. Jadi semua terkait dari dengan tugas saya, misalkan kayak supervisi. Supervisi itu saya tulis mulai dari tahapan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian evaluasinya, semua dilakukan. Jadi tidak jauh profit ini portofolio dari tugas saya. Jadi nggak boleh kemana-mana, makanya harus fokus kepada istilah juknis ya. Nah, poinnya setiap poin punya yang sama, misalnya kayak manajerial, leadership itu punya poin yang sama atau ada yang lebih tinggi dari yang lain? Jadi memang secara penilaian itu kalau kita lihat itu memang portofolio itu penilaian 80%. Jadi portofolio itu terkait dengan keikutsertaan di masyarakat, kegiatan keagamaan, kemudian seminar-seminar rasional, kemudian diklat, pengabdian masyarakat gitu kan. Termasuk tadi ada juga penilaian bahasa. Jadi 85% itu adalah portofolio, 15% adalah penggunaan bahasa pada saat kita presentasi di hadapan dewan juri. Karena kan nasional ya. Tapi alhamdulillah saya jadi belajar lagi gitu kan. Jadi belajar menggunakan bahasa asing itu sendiri. Pak Jaka, nggak terasa nih kita udah lebih dari 15 menit. Aus nggak sih? Aus banget. Ntar ya Pak, nih kebetulan udah ada nih namanya adalah Kopi Kebun. Kopi Kebun ini punya alumni dari salah satu alumni dari Madrasah Pembangunan gitu. Tapi alumni MP ya. Oh iya, jadi ngaji ya. Kan selama ini kadang-kadang pikiran kita, wah kalau alumni madrasah mah jadinya kiai gitu, ngaji dan seterusnya. Nah ternyata alumni MP juga bisa jadi entrepreneur gitu. Saya tuh punya Pak Jaka dulu ya. Kopi Kebun, berasa ngopi di kebun sendiri. Saya minum nih Bu nih? Boleh Pak, silakan Pak. Kalau kurang boleh nambah Pak. Kopi berkah nih silaturahmi. Amin. Ya, tempatnya di daerah Bintaro, namanya Kopi Kebun. Enak banget ya, Enak Gus. banget ya. Iya Pak. Saya sebenarnya nggak suka ngopi, tapi ini kopinya enak banget ya. Cocok ya? Saya nambah lagi ya. Boleh Pak. Jadi buat kopi lovers belum lengkap kalau belum kepoin signaturnya Kopi Kebun. Ini salah satu signaturnya yang paling best seller gitu di Kopi Kebun. Saya juga minum ya Pak. Saya habisin dulu ya. Silakan Pak. Takutnya enak soalnya. Alhamdulillah. Berasa semuanya Pak. Kopinya berasa, susunya juga berasa. Saya paling suka emang kopi sama susu. Iya. Sama-sama Pak. Kita lanjut lagi. Apa mau minum lagi? Udah cukup ya. Tak senyangan lagi. Ya baik Pak. Terus ini nih setelah lomba gitu ya, kan Pak Jaka punya banyak pengalaman gitu selama lomba. Ada nggak sih hal-hal yang secara khusus gitu akan diterapkan di MP gitu, atau misalnya secara umum untuk madrasah di luar MP misalnya? Iya, jadi ya harapan ya. Jadi yang pertama dengan adanya ajang ini ya, saya berprestasi itu pasti saya merasa adalah kepuasan gitu ya, menjadi kita motivasi gitu ya, untuk memberikan yang terbaik.
Karena memang apa namanya moto hidup saya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Tentunya dengan keberhasilan ini saya ingin memberikan manfaat pada halayak umum ya, terutama pastinya di madrasah pembangunan ya. Saya bertugas sebagai kepala madrasah di madrasah aliyah. Ya pastinya ini menjadi sebuah amanah betul, jangan sampai di luar kita terlihat gitu ya, bagus, tapi dalam sendiri tidak gitu. Justru ini menjadi motivasi saya untuk terus menjadikan madrasah aliyah pembangunan menjadi madrasah yang unggul, menjadi madrasah yang hebat gitu. Dan tentunya juga ya untuk yang menonton siaran ini ya, barangkali yang baik dari sini juga bisa ditiru gitu kan. Dan harapan saya pastinya untuk di lomba ini kan karena emang di DKI cukup barangkali belum maksimal gitu ya. Ya tahun depan mudah-mudahan tidak hanya 4 gitu ya yang lolos untuk tingkat nasional. Ya mudah-mudahan tahun depan lebih banyak gitu di DKI yang lolos ke tingkat nasional sehingga kita bisa menjadikan DKI ini unggul gitu ya. Seperti itu. Pak, sekarang ini Madrasah Aliyah Pembangunan sudah memiliki kepala madrasah yang diakui secara nasional sebagai kepala madrasah berprestasi. Alhamdulillah. Kalau menurut Pak Zaka, apa sih istimewanya Madrasah Aliyah Pembangunan ini? Ya, istimewanya adalah kalau di tempat lain kan biasanya umumnya itu para madrasah gitu ya, itu kan menjadi anak-anak kan biasanya ambil yang bagus-bagus gitu ya. Inputnya yang bagus-bagus. Nah, kalau menurut saya itu madrasah yang bagus itu adalah madrasah yang menerima apapun input peserta didiknya. Makanya ini menurut saya ada sangat menarik gitu. Makanya menjadi sebuah kajian KTI saya, karya tulis ilmiah saya. Maka itu saya mengambil judul itu kan Az-Zakaat Al-Muta'addidah wa afdalu mabadi'il amaliyah at-ta'lumiyah ditahqiqi sorati ta'allumiyah at-ta'limiyah di Madrasah Pembangunan As-Sanawiyah Al-Islamiyah Al-Ahliyah di Jami'ah Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta. Artinya Pak, itu jadi kalau saya terjemahkan itu artinya multiple intelligent research dan prinsip best proses dalam revolusi pembelajaran pada Madrasah Aliyah Pembangunan Jakarta. Artinya apa? Menurut saya sekolah yang bagus itu adalah sekolah yang dapat menerima apapun input peserta didik masing-masing. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan diciptakan, dilahirkan ke dunia ini membawa kelebihan masing-masing. Kullu mauludin yuladu ala fitrah wa kulli insanin mazian wa uyuban. Jadi masing-masing anak-anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tugas kita lah sebagai seorang pendidik untuk menghantarkan anak-anak didik kita itu sukses di bidang masing-masing. Karena kan beda-beda ya. Kita aja kan beda ya, Bu Fitri kan kimia ya. Matematika, saya bahasa Arab. Jadi kita nggak bisa menyamakan gitu. Nah, jadi menurut saya tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum mendapatkan kesempatan belajar dengan guru yang tepat dan metode yang benar. Di Aliyah dapat tuh Pak? Dapat itu. Dan ini pun juga saya baca juga dari penelitian yang dilakukan oleh Tom G. Parkis ya bersama Munir Khatib di Harvard University di tahun 1983 bahwa beliau mengatakan bahwa indikator sekolah unggul di Indonesia itu ada 3 faktor. Yang pertama adalah input, yang kedua adalah proses, ya, yang ketiga adalah output atau hasil. Dan 99% menurut penelitian beliau itu sekolah atau madrasah di Indonesia best input. Gitu. Jadi mengandalkan dari input. Gitu. Jadi menurut saya itu sekolah biasa. Kalau input sudah bagus, keluarnya bagus, itu biasa. Tapi bagaimana di madrasah aliyah ini anak yang biasa-biasa saja kemudian keluar dari madrasah aliyah menjadi luar biasa. Nah ini juga tidak hanya di madrasah aliyah ya, se-MP ya, mulai dari tingkat TK, IP, SDIP, MI, Sanawiyah menerapkan MIR. Gitu. Karena kita menganggap semua anak adalah bintang. Mereka adalah hebat semua. Nah, inilah yang menjadi penelitian. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa sekolah yang bagus adalah sekolah yang inputnya biasa-biasa saja, keluarnya jadi luar biasa. Bagaimana untuk menggapai itu? Makanya saya melakukan best proses gitu. Prosesnya harus bagus ya, karena bagi kita apapun input peserta didik kita, kalau kita menggunakan pendekatan yang bagus dan metode yang benar, insya Allah akan sukses. Jadi saya suka menganalogikan itu seperti pisang misalkan ya. Pisangnya kita mau apakan gitu. Mau kita goreng gitu ya, mau kita rebus atau jadiin kolak, itu kan terserah kita. Tugas kita ada guru nih untuk menjadikan itu gitu. Makanya bagi saya sekolah hebat adalah sekolah yang mengapresiasi seluruh
potensi peserta didiknya sesuai dengan visi misi Madrasah Pembangunan. Jadi, ayo ke MP. Pak Jaka, saya ada notif nih di email dari Facebook. Ternyata Pak Jaka tanggal 2 Desember kemarin ulang tahun ya. Tahu aja. Kasih Bu ya. Ya, selamat ulang tahun ya Pak. Barakallahu fi umrik. Alhamdulillah. Ya, emang momen ulang tahun ini terasa amat haru dan spesial ya. Harunya kenapa? Ya alhamdulillah saya bisa berada di posisi saat ini ya. Mengikuti lomba kepala madrasah aliyah tingkat nasional. Dan berhasil meraih juara 1. Yang kedua teramat spesial. Karena apa? Menjelang sehari saya ulang tahun ya, di tanggal 1 pengumuman, di tanggal 2 Desember saya berulang tahun, yang ke-39. Ini jadi ya kado terindah ya Bu ya, buat saya dan keluarga besar saya dan juga Madrasah Pembangunan ya. Karena kan MP juga nanti bulan Januari kan akan ulang tahun ya, yang ke-48 ya. Kadonya duluan ya Pak? Iya, kadonya duluan. Jadi ini memang sesuatu yang menurut saya hadza min fadli rabbillah, dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon doanya, mudah-mudahan di umur saya yang 39 tahun ini saya terus meningkatkan prestasi, memberikan yang terbaik ya untuk keluarga saya, masyarakat gitu kan. Dan tentunya pastinya adalah sivitas Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Jaka. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Fitri ya. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada semua pihak ya yang telah membantu saya menjadi seperti ini ya. Dimulai dari Kanwil Provinsi DKI Jakarta, kemudian Agama Kota Jakarta Selatan, kemudian juga keluarga besar Madrasah Pembangunan ya, yayasan, komite, dewan guru semuanya, dan juga pastinya keluarga saya tercinta. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama Pak Jaka, semoga Bapak sehat selalu, sukses dalam setiap aktivitasnya. Alhamdulillah perbincangan kita pada kesempatan hari ini sudah berakhir. Jumpa lagi dengan hal-hal positif lainnya dari Madrasah Pembangunan. Ayo KMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.